تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nah, di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan apa? Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencela, mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan dua alasan di sini. Yang pertama dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa kenapa alasan pertama karena mereka ya sudah bertemu dengan hasil usaha mereka. Sudah kembali kepada Allah, sudah bertanggung jawab tentang apa yang mereka perbuat, apalagi manfaatnya kita untuk mencaci maki mencela mereka. Ya, sudah mereka tanggung jawabkan apa yang mereka usahakan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi manfaat kita untuk apa mencaci, mencela dan seterusnya. Yang kedua apa? Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, ya, disebutkan bahwa apa? Itu perbuatan itu justru akan menyakiti orang yang masih hidup, keluarganya lah, orang yang ditinggalkannya, ya. Ya bayangkanlah kalau kita dicaci maki keluarga akan begitu ya. Pasti yang sakit siapa? Ya kita sebagai pihak keluarganya. Tidak rela diperlakukan keluarga kita seperti itu meskipun dia sudah meninggal dunia. Ini ini hukum asalnya dan terjadi kepada seluruh kaum muslimin. Bahwa tidak boleh kita sebagaimana kita tidak boleh mencaci maki manusia ketika mereka masih hidup, begitu juga akan berlaku ketika mereka sudah meninggal dunia. Ya, maka itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Kecuali dikecualikan oleh para ulama itu yang ada kaitan dengan kemaslahatan agama, ya, ada kaitan dengan kemaslahatan agama. Sehingga yang dimaksud di sini adalah kaitan dengan kemaslahatan pribadi. Dia pernah ngomong apa ke kita gitu kan, dia pernah mencaci maki kita lah, mendolimi kita, kemudian kita balas lagi, ya enggak ada lagi manfaatnya. Dia sudah pergi menghadap kepada Allah akan mempertanggungjawabkan itu. Tapi ini kecuali kaitan dengan masalah agama. Dia masih meninggalkan jejak-jejak yang merusak agama, ya. Dia masih meninggalkan sesuatu perbuatan yang dia ajarkan, perbuatan-perbuatan tersebut yang bisa merusak agama manusia, merusak keyakinan manusia, merusak akidah, ya, merusak tatanan kehidupan beragama manusia, ya. Kita maka dijelaskan oleh para ulama, maka pada hal ini boleh, tapi kita hanya terbatas pada itu saja, tidak sampai melewati batas sampai masuk kepada ranah pribadi dia. Kita menjelaskan pada poin-poin yang menjadi pelanggaran yang dia ajarkan tadi. Ya umpamanya orang-orang yang sesat, yang mengajarkan kesesatan kepada kaum muslimin, akidah yang merusak akidah mereka, mengajarkan ibadah-ibadah yang menyimpang dari agama Islam, ya. Meskipun mereka sudah meninggal dunia, selain mereka sudah berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertanggungjawabkan itu, tapi mereka masih menyisakan penyakit-penyakit tadi yang akan menjalar, akan menjangkiti kaum muslimin yang lainnya secara pemikiran mereka. Maka pemikiran mereka ini yang kita ketika kita menyebutkan penyimpangan mereka, kekeliruan mereka, kesalahan mereka tadi, nah itu tidak masuk dalam konteks hadis ini karena kaitan bukan menyerang pribadi dia, tapi kaitan dengan masalah agama. Ya, dan itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang kaum-kaum sebelum, menceritakan tentang Firaun, menceritakan tentang Abu Jahal, menceritakan tentang tentang umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan sebelumnya. Untuk apa? Ya, untuk sebagai pelajaran buat kita agar umat yang ada setelah mereka itu tidak mengikuti jejak mereka untuk menyelamatkan agama sehingga tidak mengikuti tidak mengikuti kesesatan-kesesatan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab." Sesungguhnya sudah ada dalam kisah-kisah mereka itu Allah ceritakan keburukan-keburukan mereka dalam Al-Qur'anul Karim itu untuk apa? Sebagai ibrah, ya. Sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya dalam hal-hal itu yang hancurnya umat-umat sebelum itu terdapat peringatan, ya.
Nah, kalau tujuannya untuk seperti ini, memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepada kaum muslimin tentang penyimpangan mereka, tentang kesesatan mereka, seperti Allah menjelaskan penyimpangan dan kesesatan umat-umat sebelum kita, maka itu diperbolehkan. Tapi kita juga tidak boleh melampaui batas sampai menyerang kepribadian dia, menyerang hal-hal yang tidak ada kaitan dengan masalah agama, tentang kekurangan dia dan seterusnya. Ini juga tidak boleh kita melampaui batas. Kita menjelaskan hanya sebatas apa yang menjadi kesesatan dan penyimpangan dia yang berkaitan dengan masalah agama.